Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tiba saatnya untuk kita dengar dan kita ikuti bersama sambutan dan tausiah dari beliau, guru mulia Ad-Da'i ilallah Sayyidil Habib Ahmad bin Abdullah Al-Kaf. Belahan timur kini datang dari belahan barat. Kepada beliau, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma hdina fi man hadait, wa'afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. Ayo sama-sama nastaghfiruka tubu ilaik, nastaghfiruka wa natubu ilaik, nastaghfiruka نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا بسيدنا محمد. الحمد لله، الحمد لله الذي نور قلوبنا بسيدنا محمد حمدا نستجلب به الرضا ونستتبع به سوء القضاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المرتضى. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا رحمن ارحمنا، يا معين أعنا، يا مغيث أغثنا، آمين يا رب العالمين. أما بعد، معاشر الحبائب الكرام وعزة الكرماء، para habaib, para kiai, para alim ulama yang saya muliakan dan saya hormati, yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu saking banyaknya habaib dan para alim ulama. Cuman satu yang saya sebutkan, Sayyidil Walid Ba'dal Walid Al-Am Al-Habib Abdurrahman bin Salim bin Aqil Al-Attas matta'anallah bituli hayatih. Dan para habaib yang lainnya kita doakan, para alim ulama yang lainnya kita doakan, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kebahagiaan, keberkahan fid dunya wal akhirah, dan Allah berikan panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah, dan mudah-mudahan semua hajatnya dikabulkan oleh Allah. Hajatid dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah wa murafaqatul habib sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa kepada aparatur pemerintahan dari pihak sipil, Polri ataupun TNI yang hadir maupun yang tidak hadir, tetap kita doakan. Mudah-mudahan mereka-mereka Allah beri petunjuk, Allah beri hidayah. Mudah-mudahan mereka-mereka Allah beri kemudahan untuk bisa mengemban amanat dan bisa membahagiakan rakyat dan masyarakat Indonesia
dan bisa menjaga NKRI yang tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa kepada segenap pengurus daripada Ratibin dan para panitia penyelenggara acara yang mulia ini yang sudah ikut andil dan serta mengeluarkan pikirannya, tenaganya, hartanya dan juga doanya. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan dengan balasan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa pula yang sebabnya alhamdulillah pada malam hari yang berbahagia ini kita berkumpul, khususnya keluarga besar daripada Pondok Pesantren Darul Hijrah, daripada pimpinan asuhan almarhum keluarga besar Al-Habib Al-Khal, Al-Habib Tahir bin Abdullah bin Ahmad bin Abdullah bin Ali Al-Kaf. Kita doakan semuanya dari pihak keluarganya senantiasa Allah berikan kebahagiaan dan Allah kabulkan hajat-hajatnya, hajat dunia bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah wa murafaqatul habib sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah diberi waktu al-fajr cuman setengah jam maksimal, jadi harus singkat padat insyaallah, khususnya manfaat untuk al-fajr dan semuanya untuk yang hadir di tempat ini. Saya al-faqir tidak akan menggurui, akan tetapi al-faqir minta keberkahan dan nadroh dari para orang tua, dari para habaib, daripada para kiai agar al-faqir sendiri mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pandangan khusus dari baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada malam yang mulia dan bahagia ini terutamanya tujuan kita adalah mencari kebahagiaan, tujuan kita adalah mencari kemuliaan. Demi Allah kita tahu kebahagiaan, kemuliaan sering kita dengarkan dari guru-guru kita, khususnya daripada almarhum yang sering menasihati al-faqir. Demi Allah pintu kebahagiaan ditutup kecuali melewati satu pintu, yaitu pintunya Habibuna Muhammad. Jelas, sangat jelas daripada ayat yang baru saja kita dengarkan. Ini adalah satu ayat daripada ayat yang harus kita pikirkan. Bukan hanya saja sering kita mendengarkan, tapi harus kita pikirkan setiap waktu dan setiap saat. Apa itu ayatnya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-Faqir akan sedikit mengupas apa yang kita harus lakukan. Tahun demi tahun kita menghadiri maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas dari mulut, dari lisan guru-guru kita, dari lisan habaib-habaib kita, mereka sering menjelaskan ketika datangnya bulan maulid, persiapkanlah niat kalian, hadirkanlah hati kalian. Tujuan kita merayakan daripada peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mahabbah ila Rasulillah. Ini tujuan utamanya adalah cinta kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah membicarakan masalah cinta, pernahkah kita mempelajari ilmu cinta? Itu yang harus kita pelajari. Demi Allah, kita akan mendapatkan ilmu cinta dari mana? Kita akan mendapatkan ilmu cinta yaitu daripada orang-orang yang telah mengenal Nabi Muhammad. Kita akan mengetahui ilmu cinta daripada orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi mengenal dan dekat kepada Nabi Muhammad bukan sekedar segampang mengenal atau mendekat kepada selain Nabi Muhammad. Kita tahu bahwasanya Al-Imam Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, apa sih syarat untuk bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa sih syarat untuk bisa mencintai Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Gampang, kalimatnya sedikit akan tapi maknanya sangat luas. Wa man arafahu ahibbahu. Cukup. Siapa yang mengenalnya pasti dia cinta. Kan tetapi tanda kutip untuk kita, khususnya untuk anak-anak muda ataupun untuk orang tua, untuk semuanya, kalimat mengenal Nabi Muhammad bukan sembarang mengenal. Mencintai Nabi Muhammad bukan sembarang cinta. Mereka yang masuk ke dalam cintanya Nabi Muhammad dan mengenal Nabi Muhammad, hakikat mengenalnya ini yang harus kita pelajari. Kalau cuma sekedar mengenal, Abu Jahal lebih kenal kepada Rasulullah dibanding kita. Umayyah bin Khalaf
lebih mengenal Rasulullah dibanding kita. Alhamdulillah, bulan Maulid di awal bulan, insya Allah ketika kita sambung kepada Nabi Muhammad dengan niat pembacaan Maulid, nyambung Nabi Muhammad, insya Allah kita akan sampai kepada Habibuna Muhammad. Apa kata Imam Ali bin Abi Thalib dalam perkataan yang satu lagi? Manittasala faqad wasal. Orang yang sambung pasti nyampe. Tapi nyambungnya ini harus mengenal. Mengenalnya ini ada pelajarannya, bukan sembarang mengenal. Ini yang akan kita kupas. Insya Allah nggak lebih dari 20 menit. Insya Allah kita pulang ke rumah masing-masing, kita bisa introspeksi diri. Apa yang harus kita lakukan? Tahun demi tahun kita menghadiri Maulid Nabi Muhammad. Berkahnya dapat. Ampunannya setiap majlis kita tahu bisyarah dari Nabi Muhammad SAW. Tahu kita lepas dari tempat ini, Allah menghapus dosa-dosa kita. Tapi kan kadang-kadang kita lepas dari dosa, insya Allah diampuni Maulid Nabi Muhammad, tapi keluar Masya Allah hati berubah lagi, pikiran berubah lagi, niat berubah lagi, al-hawa berubah lagi, an-nafas berubah lagi. La ilaha illallah. Ini yang akan kita kupas, tuntaskan. Malam hari ini tidak keluar, insya Allah kita mengenal Nabi Muhammad, benar-benar mengenal seperti apa mereka para sahabat Sayyiduna Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya akan membawakan dua contoh dan dua cerita. Mengenal Nabi Muhammad ini syarat cinta. Sering kita dengar, tak kenal maka tak sayang. Ini udah ada di otak kita semua, betul. Tapi kadang-kadang tak kenal maka tak sayang, nggak tahu khoyalannya kemana. Nggak tahu ke istri muda apa istri tua. Sallu ala Nabi Muhammad. Tak kenal maka tak sayang. Kenal, ini modal utama. Perhatikan. Tahu Abu Jahal? Tahu. Umayyah bin Khalaf? Tahu. Uqbah bin Abi Mu'aid? Tahu. Mereka siapa? Pembesar Quraisy. Apalagi yang namanya Abu Jahal, Amr bin Hisham. Sebegitu kenalnya dengan Habibuna Muhammad. Sebegitu kenalnya dengan Rasulullah. Bahkan ketika lahirnya Nabi Muhammad, ketika sebelum diutusnya Nabi Muhammad, bacalah dalam sejarah. Yang namanya Abu Jahal bangga dengan yang namanya Muhammad. Tidak ada orang yang dipercaya oleh Abu Jahal ketika itu kecuali Habibuna Muhammad. Sebelum diutus menjadi Nabi, selalu dibangga-banggakannya. Dari kaum Quraisynya Muhammad. Kadang dalam riwayat dikatakan Abu Jahal dan yang lainnya kafir Quraisy ini ketika mau pergi kemana keluar kota menitipkan barang kepada siapa? Muhammad. Akhlaknya yang mulia, paras wajahnya yang tampan, keistimewaannya yang tidak ada duanya Sayyiduna Muhammad. Siapapun ketika itu mengenal dan mengetahui dan melihatnya, dia jatuh cinta. Itu pasti. Sekelas Abu Jahal cinta kepada Habibuna Muhammad. Kenal, tahu, senang. Masya Allah. Akan tetapi tiba saatnya ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah. Ini ada beberapa riwayat. Ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyebarkan agama Islam dan membawa syariat ini, Nabi Muhammad dalam riwayat dikatakan duduk termenung di mana? Di Masjidil Haram. Berpikir, siapa yang pertama kali datang? Abu Jahal. Sangat perhatian kepada Nabi Muhammad. Datang kepada Rasulullah SAW. Ya Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ya Muhammad, saya melihat dari paras wajahmu ada sedikit yang kira-kira menjadikan bingung atau ada sesuatu ya Muhammad. Apa yang dikatakan Rasulullah? Ya Amr, belum dapat gelar Abu Jahal. Ya Amr, bisa minta tolong nggak? Siap. Nggak pakai kenapa atau ada apa, langsung sami'na wa ata'na. Ini sekelas siapa? Abu Jahal. Sami'na wa ata'na ya Muhammad. Apa yang harus saya bisa bantu? Tolong, bisakah Anda kumpulkan daripada orang-orang Mekah ini di mana? Di Jabal Abi Gubes. Di Jabal Abi Gubes. Ini peristiwa dua kali terjadi. Pertama ketika Nabi Muhammad menerima wahyu dan meminta tolong kepada Abu Jahal, dan kedua kalinya ketika Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Tapi peristiwa Isra Mi'raj ini beda halnya, karena Nabi Muhammad sudah diutus oleh Allah menjadi Rasul. Sallu ala Nabi Muhammad. Abu Jahal bilang, sami'na wa ata'na. Siap ya Muhammad, saya akan kumpulkan. Tidak ada satu orang pun, semua waktu itu apa yang dikatakan Abu Jahal siap. Ini Abu Jahal, Masya Allah, kumpulin semua.
dibawa ke Jabal Abi Gubes. Sekelas Abu Jahal pun naik. Kumpul semua. Nyampaikan, atani Jibril, kata Rasulullah. Datang kepada saya Jibril. Sebagaimana datang kepada para nabi-nabi sebelum saya, kata Rasulullah. Cerita panjang lebar segala macam, berkhutbah di depan mereka. Abu Jahal hanya mendengar, Abu Lahab ada. Semua ketika itu pembesar Quraisy ada. Mendengarkan. Ketika Nabi Muhammad mengatakan, Jibril datang kepada saya mengutus saya menjadi Rasul. Itu seketika itu Abu Jahal berdiri. Yang tadinya percaya apa yang dikatakan Muhammad. Sampai sebelum Nabi Muhammad mengatakan saya diutus oleh Allah menjadi Rasul, Nabi Muhammad mengatakan jika seandainya ada musuh di belakang ini engkau percaya, semuanya mengatakan percaya. Tidak ada satupun yang ingkar kepada itu, kepada Habibuna Muhammad. Tidak ada. Tapi ketika mengatakan ana Rasulullah, kenal ini Abu Jahal siapa itu Muhammad, orang yang jujur. Apa yang dilakukan Muhammad siap, tapi ketika itu mengatakan ana Rasulullah, saya adalah utusan Allah, berdiri Abu Jahal dengan mengatakan apa? Saya tidak percaya. Semuanya percaya kecuali ini. Kenapa? Mengenal Rasulullah. Ada apa? Hasad fi qulubi. Iri. Lah ini tahun demi tahun tujuannya kenal, duduk sama para habaib, duduk sama para kiai, ingin tujuannya mahabbah. Sekenal apapun Anda, ketika Anda hatinya membawa baru saja masalah iri dan dengki, jangan harap bisa cinta kepada Habibuna Muhammad. Jangan harap. Ini lihat Abu Jahal, Masya Allah. Ditanya, ini banyak peristiwa hadirin, peristiwa, dan mengakui Abu Jahal itu tahu. Dalam hati kecilnya mengatakan saya tahu, dan itu dia itu Rasulullah, tapi tetap ditutupi oleh hati isi iri dalam hatinya. Pernah satu kejadian ketika menerima wahyu, setelah itu Masya Allah, bulak balik ini dalam riwayat. Abu Jahal kalau sering bersembunyi di belakang pintu daripada pintunya rumahnya Rasulullah, mendengarkan sampai subuh. Di situ pun ada Umayyah bin Khalaf, saling tidak mengenal dan tidak mengetahui. Pas mau pulang subuh ketahuan, lah lagi ngapain ente? Sampai 3 kali, udah janji ya, jangan kesini, siap. 3 hari berturut-turut berjumpa, akhirnya udah pelong-pelongan aja lah. Kenapa? Jujur-jujuran. Iya, sebenarnya saya percaya sama Muhammad. Lihat kenapa Abu Jahal? Kenapa ya Amr? Kok ente nggak mau beriman? Ente beriman semua beres urusan Mekah ini. Beres, kita pun semua akan beriman. Apa katanya Abu Jahal? Saya percaya, tapi saya nggak terima. Hasud. Tahu kan ente ya Umayyah? Keluarga saya, datuk-datuk saya dengan keluarganya Muhammad Abdul Muthalib dari zaman dulunya masalah haji selalu saingan. Di Mekah ini selalu saingan. Kenapa datangnya utusan itu bukan kepada saya, malah datangnya kepada Muhammad? Iri dan dengki dalam hatinya. Hasad. Nggak bakal ada iman dalam hatinya. Nggak bakal bisa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita perhatikan hadirin. Hati yang kotor, repot. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Abu Jahal. Sifat siapa ini? Iblis. Padahal Allah sudah contohkan. Sudah contohkan dari mulai Nabi Adam alaihissalam. Sudah Allah bedakan. Penyakit hati ini, penyakit batin gak sembarangan hadirin. Apalagi kita hidup di akhir zaman. Handphone, tahu handphone? Masya Allah. Ini kadang-kadang pengen bersihin hati. Buka grup kotor maning. Gampang bib, sholawat maning. Wah. Enteng ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini yang harus kita perhatikan. Iblis yang kita tahu sejarah, tidak ada makhluk yang sehebat iblis ibadahnya kepada Allah. Malaikat kalah, siapapun kalah. Diberikan tasarruf sama Allah, masuk surga kemanapun bebas. Sekelas iblis ini contoh kepada kita dari mulai Nabi Adam. Sekelas iblis yang hebat, ketika sedikit dalam hatinya, daripada hati iblis ada kesombongan. Masya Allah. Apa yang terjadi? Allah hinakan sehina-hinanya dari makhluk yang paling istimewa ketika itu,
sampai Allah hinakan seketika. Bahaya. Nggak mau bersih hatinya, nggak mau siap, nggak mau kembali. Bagaimana caranya membersihkan hatinya? Akhirnya lama-lama kayak iblis, susah. Sampai dikasih kesempatan, kita pernah dengar cerita bahwasanya ketika di zaman Nabi Musa alaihissalam, tolong ya Nabi Allah, minta sama Allah, saya mau tobat. Masya Allah, tolong saya mau tobat. Absyir, Masya Allah. Berangkat Nabi Musa menghadap Allah. Ya Allah, kabar gembira ini iblis. Apa Allah nggak tahu? Bukan Allah nggak tahu, Allah maha tahu. Semua skenario Allah ini untuk kita contoh, biar kita melihat. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Baca sejarah dari mulai Nabi, semuanya ini contoh, semua kembalinya ke dalam hati. Meyakinkan hati, hati nggak bakal tambah iman kalau bisa membawa kekotoran dalam hatinya, naudzubillah. Sampai akhirnya, ya udah, silahkan, kata Allah, saya terima tobatnya iblis, asal mau iblis itu sujud di makam Nabi Adam. Datang, absyir ya iblis, saya kasih kabar gembira nih, Allah mengampuni dosa kamu, Allah akan angkat derajatnya ya iblis, asal engkau mau sujud di makamnya Nabi Adam. Apa jawaban iblis? Apa yang dikatakan iblis? Ini yang dikatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Enggak mau membersihkan hatinya. Boro-boro hidupnya aja saya enggak mau sujud, apalagi mati. Sama kayak orang banyak begitu. Minta maaf, enak teman, aku lebih gede, aku lebih tua, aku kiai, aku habib, dewek ngomong menek. Wah ini, ada nggak yang gitu? Enak teman, wah bahaya, Masya Allah. Tapi sebaliknya ketika mengenal dan mau ketika mengenal itu bisa membersihkan hatinya, dengan sekejap dia akan mencintai Habibuna Muhammad. Dia akan melangkah, pasti langkahnya semuanya perjuangan untuk Habibuna Muhammad. Masya Allah. Lihat, siapa seorang sahabat? Thumamah. Thumamah. Yang tadinya tidak mengenal Rasulullah. Selalu mendapatkan apa? Fitnahan-fitnahan tentang Rasulullah. Selalu dibumbuin. Thumamah ini raja daripada Yamamah. Setiap waktu sering datang ke kota Mekah. Sebelum datang kota Mekah, ketika sering datang kota Mekah, apa yang dilakukan mereka, Abu Jahal dan kawan-kawannya? Memfitnah daripada Nabi besar Muhammad SAW. Datang, Thumamah, nanti bakal ada yang ngaku seorang Nabi, datang dari Mekah, itu perabat kita, itu dusta semuanya. Wah! Mengeluarkan kabar-kabar hoak. Masya Allah. Kabar-kabar hoak terus didengarin. Oh iya, Masya Allah. Ketika Nabi Muhammad menulis surat kepada Thumamah, apa yang dilakukan? Disobek suratnya, dibuang suratnya. Karena apa? Sudah terkontaminasi ini pikirannya. Sudah tidak percaya dengan yang namanya Muhammad. Gara-gara siapa? Hoaknya siapa? Abu Jahal dan kawan-kawannya. Masya Allah. Pada satu waktu Thumamah pergi dengan beberapa pengawalnya di tengah antara kota Mekah dan dari Yamamah, itu melewati kota Madinah. Ketika itu istirahat, biasa zaman-zaman dulu ketika ada orang-orang yang aneh istirahat ditangkap. Pengawalnya ini Masya Allah nggak setia. Biasa kalau orang-orang kafir pengawalnya nggak pada setia. Ditangkaplah Thumamah. Nggak tahu pada ini Thumamah adalah orang yang lagi dicari oleh Rasulullah SAW kalau menyobek daripada suratnya dan nggak. Tapi Rasulullah tahu. Rasulullah itu tahu ini terfitnah, terkontaminasi daripada otaknya. Masya Allah. Dibawa. Ketika dibawa, dikumpulkan, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Uthman, ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dilihat oleh Rasulullah. Ata'rifun? Apa kalian tahu siapa ini? La ya Rasulullah. Tidak tahu siapa ini. Ini adalah Thumamah bin Utsal. Langsung Sayyidina Umar menghunuskan pedangnya. Izinkan ya Rasulullah. Lihat ini ghirah. Rasa cemburu kepada Islam. Cinta kepada Rasulullah, tinggal menunggu perintah Habibuna Muhammad, penggal, pasti dipenggal Thumamah. Ini raja. Kata Rasulullah, tahan. Dilihat daripada ain mata hatinya Rasulullah SAW. Ini orang beres hatinya. Ini orang beres hatinya. Ini nggak tahu bagaimana dan belum mengenal saya. Biarkan ikat di tiang daripada tiang masjidnya, pohon di situ. Biar melihat bagaimana kejadian, perilaku para sahabat Rasulullah, interaksi antara Rasulullah dengan sahabat. 3 hari. Sehari ditanya, apa yang kau inginkan ya Thumamah?
Katanya Thumamah, aku ini orang yang paling tahu balas budi ya Muhammad. Engkau lepaskan saya, engkau pasti saya akan balas dengan kebaikan. Ditinggal sama Rasulullah. Kasih makan yang paling enak. 3 hari melihat di depan masjid. Apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Faman arafahu ahibbahu. Kenal, melihat nur dengan membawa hati yang bersih. Untuk siapa? Habibuna Muhammad. Masya Allah. Setelah 3 hari dilepaskannya, ditanya lagi, apa yang kau akan lakukan? Apa yang kau akan inginkan ya Thumamah? Tetap ya Rasul, ya tetap ya Muhammad. Saya adalah orang yang tahu balas budi. Pasti engkau lakukan, lepaskan saya, pasti saya akan berikan sesuatu yang terbaik untukmu. Pikir para sahabat dengan menunggu aba-aba, Rasulullah mengatakan penggal, tapi tidak. Inilah Islam, inilah rahmah. Mengetahui bagaimana hati yang bersih dan hati yang buruk. Abu Jahal tahunan, ini Thumamah baru 3 hari. Kata Rasulullah, lepaskan. Bingung para sahabat. Ya Rasulullah, lepaskan. Dilepaskanlah Thumamah. Lari Thumamah, mandi segala macam, balik langsung syahadat di hadapan Habibuna Muhammad. Demi Allah, ya Muhammad, sebelum saya mengenalmu, orang yang paling saya benci adalah kamu di muka bumi ini. Hasutannya mereka. Sekarang ini banyak zaman sekarang hoak-hoak. Betul, terkontaminasi otak kita. Lihat kabar berita. Masya Allah, orang yang istiqomah, otak kita ini dicuci. Biar kita benci sama ulama-ulama kita. Na'udzubillah. Udahlah, matiin HP-nya. Jangan kotorin hati kita, ya Allah. Oh, ini begini. Wah, rusak. Sampai kapan? Nggak nyampe-nyampe. Katanya pengen nyambung, nggak bakal nyampe. Ini itisolnya kemana? Itisolnya ke Abu Jahal apa kepada Habibuna Muhammad? Nggak nyampe. Demi Allah nggak akan nyampe. Ketika nyambungnya itu membawa hati yang kotor. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Demi Allah, setelah saya mengenalmu ya Muhammad, tidak ada orang yang paling saya cintai melainkan melebihi daripada kamu ya Rasulullah. Silahkan ya Rasulullah. Apa yang kau akan perintahkan akan saya lakukan. Sallu ala Nabi Muhammad. Langsung otomatis. Lah kita kan nggak gitu. Cinta. Masya Allah. Belum suruh perang. Belum suruh bawa pedang. Masya Allah. Baru suruh sholat sunnah aja udah. Masya Allah. Gempor lah. Apaan lah. Ya hati kita. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ditanya sama Rasulullah. Apa yang akan engkau tujukan ketika datang ke sini ditangkap sama sahabat? Ya apa? Mau kemana kamu? Saya mau Mekah. Saya mau ke Mekah melakukan ibadah umroh. Tapi umrohnya umroh jahiliyah. Datanglah ini. Datanglah setelah masuk Islam saya ajarkan kata Rasulullah. Umroh cara Islam yang benar. Diajarkan sama Rasulullah. Masuk Thumamah kemana? Ke Mekah. Dia seorang raja. Awal yang pertama talbiyah di depan orang-orang kafir ketika itu pertama kali adalah Thumamah. Berani masuk ke dalam Mekah. Di depan Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik. Itu orang kafir bingung semua. Abu Jahal langsung datang, semuanya datang mengeroyoki daripada Thumamah. Ketika mau mengeroyoki, mau memukuli, teriaklah Umayyah bin Khalaf, jangan, nggak beres ini. Kalau kalian semua pukuli Thumamah, panganan mandek manjing Mekah. Tutup makanan, karena ini penyuplai terbesar seorang raja daripada Yamamah untuk memasukkan makanan pangan ke dalam Mekah. Jangan, hormati, hargai, biarkan. Ya sudah, tawaf, melaksanakan ibadah umrah. Masya Allah, datang, ditanya sama Abu Jahal, hei, apa yang sudah engkau lakukan? Kamu udah mengikuti agamanya Muhammad? Iya, kalian adalah penipu. Kalian adalah pendusta. Demi Allah yang kalian katakan semuanya adalah hoak. Tapi zaman dulu bukan hoak ngomongnya, Bebe. Sallu ala Nabi Muhammad. Semuanya adalah buhtan, fitnah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Demi Allah, saya mengenal Muhammad. Saya mengenal para sahabat Muhammad. Masya Allah. Tidak ada di dunia ini seperti mereka bermuamalah. Demi Allah, saya masuk Islam sekarang. Saya masuk Islam setelah saya keluar dari Mekah. Jangan harap ada makanan satu yang masuk ke kota Mekah. Ini yang dilakukan.
Ini orang-orang cinta semua berkorban untuk Habibuna Muhammad. Ini poin utama di awal daripada masuk kepada kita bulan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Pasangkan niat. Setiap apa yang kita lakukan, amaliyah, bersihkan hati kita. Ini bersihkan hati kita. Nawaitu bersihin hati. Nawaitu bersihin hati dari iri, dengki, segala macamnya. Ya Allah, iya Bib, minta resepnya. Bagaimana caranya? Banyak. Amalan-amalan yang bersihin hati banyak. Sangat banyak. Kita ini perlu obat. Perlu apa? Obat. Kalau ke dokter punya penyakit. Dokter, saya ini sakit. Kasih obat. Ini resepnya. Sehari 3 kali. Dipangan. Pantangannya apa, Dok? Nggak boleh minum es, nggak boleh minum sambal, nggak boleh ini. Siap. Obatnya dimakan, pantangannya tidak dihindari. Kira-kira sehat apa tambah lara? Meriang. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Meriang nggak? Meriang. Amalannya alhamdulillah membersihkan hati banyak. Sholawat, istighfar, sodako, tahajud banyak. Tapi pantangannya kira-kira gimana? Pantangannya gimana? Apa sih pantangannya? Hindari tempat-tempat pembicaraan, amalan-amalan yang mengotori hati. Lah obatnya dipangan, pantangannya dielek ya. Pada bayo. Masya Allah. Alhamdulillah obatnya kita minum sekarang. Mauludan, sholawatan. Di depan kita Masya Allah masih panjang waktu. Mudah-mudahan semuanya panjang umur. Amin. Dengan keadaan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jauhi pantangannya. Jangan sampai sekali-kali tahu nih. Oh kira-kira ngotori hati. Tinggalkan wes. Jangan tambah ikut nimbrung. Apalagi di grup nih. Kalau udah ngomongin ulama, ngomongin kiai, ngomongin habib. Masya Allah, ini gini ya, sampai ada kelompok-kelompokan, ya Allah, pemecah belah umat. Sampai akhirnya apa? Hatinya kok kotor. Gampang Bib, bersihin lagi, kotor lagi. Oh ya angel, yang nggak nyampe wasal kepada Habibuna Muhammad SAW. Mudah-mudahan insya Allah manfaat untuk kita semua. Tidak keluar dari tempat ini kecuali kita mempunyai niat bagaimana caranya untuk membersihkan sanubari kita. Sehingga ada ghirah, ada rasa cinta nyampe kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, di awal daripada bulan Maulid ini ya Allah, tidak ada yang kami harapkan kecuali Engkau ya Allah bersihkan daripada hati kita. Sehingga amalan-amalan kita, amalan yang penuh rasa cinta kepadamu dan kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertahun-tahun kita menghadiri Maulid Nabi. Berbulan-bulan kita menghadiri Maulid Nabi. Melangkah demi melangkah ya Allah, berikanlah bekas daripada Maulid Nabi besar Muhammad untuk kebersihan daripada sanubari kita. Masukkanlah ke dalam hati kita ya Allah untuk bisa mencintai Habibuna Muhammad ya Allah. Harapan kami cinta kepada Nabi Muhammad, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad ya Allah. Dan sebelum Engkau ya Allah mengambil nyawa kami ya Allah, kecuali mata ini bisa melihat wajah Nabi Muhammad secara dengan tidur ataupun secara yaqadzah ya Allah. Tidak ada yang tidak mungkin ya Allah. Engkau maha segalanya ya Allah. Harapan kami bisa melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jauhkan kami dari segala macam fitnah, fitnatul dunya wa fitnatil akhirah ya Allah. Yang di antara kami ada punya hajat ya Allah, kabulkanlah hajat-hajatnya. Hajat yang penuh dengan hikmah dan hajat dijauhkan daripada segala macam fitnah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala man salafuna salihin wa ala man wa habib umar wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wal-dhalin amin. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh.